Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hingga saat ini dipercaya masih ada orang yang bergelut dengan aktivitas ilmu hitam seperti santet. Ilmu hitam sendiri telah dipercaya masyarakat sejak berabad-abad lalu. Mereka percaya penyakit yang menurut mereka tidak jelas asal muasalnya adalah akibat pengaruh ilmu hitam. Ilmu hitam bisa berupa santet, sihir, teluh, dan masih banyak lagi nama yang populer di masyarakat. Namun meskipun demikian, banyak juga yang mempercayai bahwa ilmu hitam, khususnya santet, telah menjadi sesuatu yang punah atau bahkan hanya mitos di masa lalu. Padahal meski saat ini telah memasuki zaman modern, namun masih ada orang yang menggunakan black magic untuk melancarkan segalanya. Salah satunya seperti melancarkan cinta dengan memperdaya orang yang disukainya menggunakan ilmu hitam atau yang lebih dikenal dengan guna-guna. Namun jika tak menyukai seseorang, maka akan mengirimkan hal-hal yang menyakitkan seperti santet, di mana santet dalam jangka waktu tertentu bisa membuat seseorang lumpuh, gila, hingga tewas mengenaskan. Dan sayangnya tidak ada bukti fisik yang dapat dilacak untuk orang-orang yang menggunakan jalur santet untuk menyakiti orang lain. Sebelum ilmu santet tersebut merasuk semakin dalam, ada baiknya untuk mengenali ciri-ciri umum seseorang yang menjadi sasaran black magic. Apa sajakah ciri-cirinya? Berikut ulasan selengkapnya mengenai ciri-ciri seseorang yang diserang dengan ilmu hitam, khususnya santet. Yang pertama, hatinya selalu gelisah. Salah satu tanda awal seseorang menjadi sasaran penyerangan ilmu hitam atau santet adalah dirinya selalu merasakan perasaan gelisah tak menentu. Anehnya, kegelisahan tersebut tidak ada penyebab pastinya, namun keadaan ini benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Hal ini akan terus mengganggunya hingga tubuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh makhluk halus yang dikirimkan seseorang kepadanya. Ciri yang kedua, sering berpandangan kosong. Ciri selanjutnya adalah sering merasa kosong atau tiba-tiba saja melamun dengan pikiran yang kosong. Selain itu, mereka akan lebih menyukai kesendirian, berdiam diri, dan merasa tak nyaman jika berada di lingkungan yang ramai. Tidak hanya itu, beberapa sikap akan berubah kepada orang terdekat, seperti keluarga, teman, maupun pasangan. Bahkan pikirannya pun mulai mengarah ke hal-hal yang aneh, di mana ada dorongan-dorongan tertentu yang berkecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Ciri yang ketiga, malas-malasan dan suka tidur terus. Suka bermalas-malasan, selalu mengabaikan dalam suatu pekerjaan, tidak semangat, dan cenderung pada rasa ngantuk tidak tertahan. Selain itu, mereka akan lebih nyaman untuk tidur dan menyendiri daripada berada di luar dan beraktivitas. Ciri yang keempat, sakit kepala. Salah satu ciri umum lainnya adalah pada sang korban akan mulai mengeluhkan sakit fisik. Salah satu sakit fisik yang paling sering dialami adalah sakit kepala. Orang yang terkena santet biasanya pusing-pusing dan mual. Selain itu, para korban santet akan mulai merasakan sakit kepala tersebut pada jam tertentu seperti jam 6 sore, jam 9 malam, pukul 1 malam, pukul 3 subuh, 6 pagi, dan jam 9 pagi, karena waktu itulah jam kerja si tukang santet atau guna-guna. Yang kelima, selalu mimpi menakutkan, seperti misalnya mimpi memakan makanan yang bau darah, anyir, dan sebagainya. Tak hanya itu, bahkan tak jarang akan memimpi kiamat, merasa disiksa, dikejar sesuatu, dikerumuni orang, dan dia akan merasa tidak nyaman dengan mimpinya tersebut. Bagaimana cara untuk menghindari santet hingga pelet?
Pakar ru'yah sekaligus pimpinan Majelis Zikir Alawiyah Bangka, Ismail Permana, blak-blakan menyebut sihir, santet, dan jin memang nyata adanya di tengah masyarakat. Beliau menyebutkan, ruqyah sebagai bentuk cara atau metode dalam Islam untuk mengusir sihir dari orang-orang yang berbuat zolim kepada kita. Ruqyah ada dua metode. Pertama, syariah yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, sedangkan ruqyah syirkiyah menggunakan ilmu hitam, kelapa, atau memakai sesuatu yang tidak disunahkan, dan itu merupakan hal yang musyrik. Beliau juga menjelaskan mengenai tentang ruqyah, sihir, dan hodam keturunan. Dijelaskan, setan menggoda hati ada di sekeliling kita, misalnya saat sholat digoda hingga akhirnya tidak menunaikan sholat. Beliau juga menyebut di antara ciri-ciri orang yang dimasuki jin bisa dilihat dari tingkah laku orang tersebut. Misalnya yang biasa pendiam jadi temperamen, orang yang biasa riang kemudian sering melamun. Caranya dengan ruqyah mandiri. Waktu yang paling baik ruqyah mandiri setelah sholat, minimal setelah maghrib dan setelah subuh. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Namun apabila seperti santet, sihir, dan hodam keturunan memang harus memerlukan bantuan dari peruqyah. Akibat kena sihir bisa membuat wajah manusia kurang bersinar dan terlihat lebih hitam. Santet bagian dari ilmu sihir yang ditujukan kepada orang yang menyakiti fisik maupun batin. Kalau disantet sakit di tempat yang sama, misalnya di kepala atau tangan, memang benar ada benda dalam bentuk nyata seperti beling, jarum, atau benda lainnya. Hanya saja melibatkan ilmu gaib, melibatkan jin untuk menyakiti sasaran. Terkena santet karena kesalahan diri sendiri yang lalai sholat, sehingga mudah dimasuki santet dan Allah izinkan masuk ke dalam tubuh kita. Sihir termasuk dalam keimanan. Kalau iman kuat tidak akan mudah dimasuki oleh sihir, dan sebaliknya jika iman kita lemah maka akan mudah dimasuki. Jin yang dikirim melalui santet misalnya lebih jahat ketimbang jin yang ketempelan dan jin kiriman. Dan jangan sekali-sekali mengamalkan ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, karena itu membuka gerbang alam gaib yang akan masuk ke dalam tubuh kita dan diwariskan ke anak-anak kita. Itulah dinamakan hodam keturunan. Selalu membaca bismillah apapun yang dilakukan atau aktivitas apapun agar jin-jin tidak mudah masuk ke tubuh kita. Dan terus bersabar dalam artian tidak mudah cepat marah, karena kalau tidak jin akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Teruslah beribadah, tingkatkan iman dan takwa kita semata-mata karena Allah. Karena kalau tidak ibadah, itulah peluang untuk menzolimi kita. Itulah tadi ciri-ciri orang yang terkena santet. Marilah kita tingkatkan ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari hal-hal tersebut yang sangat merugikan diri sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.